Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu ya, Bu Siti Nuraini. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan materi cara belajar yang efektif. Materi ini disampaikan pada kegiatan masa perkenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Leles. Dan sebelum belajar, kita akan berdoa bersama-sama ya, dengan membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilma warzuqni fahma. Kita akan belajar dulu yang pertama ya. Yang pertama adalah definisi belajar efektif. Belajar efektif itu artinya proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, kualitas yang lebih baik dan dapat memberikan perubahan perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil dari pembelajaran itu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Ibu beri contoh ya, misalnya kalian belajar matematika dan jika belajarnya sudah efektif, maka kalian bisa menguasai konsep matematika, misalnya konsep bagi kurung. Nah, kalian akan paham bagaimana cara membagi kurung itu, prosesnya, tahapannya, sehingga kalian menjadi cerdas dan kalian dapat memberikan perubahan tingkah laku. Jadi nanti bisa membagi sesuatu dengan benar. Misalnya bagaimana satu pepaya dibagi menjadi 6, bagaimana cara memotongnya, kalian bisa. Dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, konsep pembagian itu dari matematika sehingga kalian akan menjadi sumber daya manusia yang unggul. Ibu akan memberikan tips belajar yang efektif. Tips yang pertama, ini ada 7, nanti ada 7 yang kedua, dan ada 7 yang ketiga ya. 7 yang pertama, belajar kelompok. Belajar kelompok itu bisa menjadi kegiatan belajar yang lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman-teman dan bisa dilakukan di rumah kalian sendiri sehingga belajarnya menjadi lebih santai. Tapi ketika belajar kelompok, sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa agar proses belajarnya tidak berubah menjadi proses bermain. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua anggota atau sebagian anggota kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan maupun yang belum dijelaskan oleh guru. Yang kedua, rajin membuat catatan atau rangkuman intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat di buku catatan di kertas kecil atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kalian berada. Yang ketiga, disiplin dalam belajar. Mohon maaf ya, slide-nya bergeser. Disiplin dalam belajar. Apabila kita sudah membuat jadwal belajar, kita harus menjalankannya dengan baik dan disiplin. Contohnya, kita harus belajar dengan serius dan tepat waktu, tidak bermain-main. Misalnya waktu belajarnya 2 jam, maka kalian bisa belajar 2 jam itu dengan membaca, berlatih soal, ya, atau mencari-cari informasi. Nah, ketika tiba waktunya untuk makan, untuk mandi, atau sholat, kalian pun harus melaksanakannya dengan disiplin. Kerjakan dan kembali lagi belajar jika kegiatan belajar kalian belum selesai. Ya, jadi kerjakan dengan tepat waktu. Tips selanjutnya adalah aktif bertanya dan ditanya. Jika kalian menemukan hal-hal yang belum kalian mengerti, maka aktiflah bertanya. Kepada siapa? Kepada guru, kepada teman, atau kepada orang tua. Kepada kakak juga boleh ya. Tapi jika kalian sudah tahu, sudah paham, dan ditanya oleh teman-teman, bantu teman yang belum mengerti itu.
Ya, dengan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang belum mengerti, itu juga sama cara atau proses untuk belajar. Selanjutnya, belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas atau di rumah, dengarkan dengan baik dan catat yang dijelaskan oleh guru. Catatan itu penting karena mungkin saja tidak ada di buku paket dan nanti saat keluar, kata-kata ibu guru tadi ada di ulangan atau di ujian ya. Kemudian buat catatan kecil tadi ya, kemudian pelajari di waktu-waktu luang sehingga sewaktu-waktu ulangan kalian sudah siap. Hindari belajar berlebihan. Belajar yang berlebihan itu tidak baik ya. Contohnya, ketika mau ulangan, kalian sibuk dan panik karena tidak siap. Dan kalian terus belajar semalaman sampai kalian lupa untuk sholat atau tidur. Itu tidak baik ya, baik dari segi kesehatan maupun dari segi psikologi. Jadi belajar itu lebih baik sedikit-sedikit, tapi terus-menerus. Selanjutnya adalah jujur dalam mengerjakan ulangan atau ujian. Kalau bisa, kalian mengerjakan ulangan atau ujian itu tidak dengan mencontek ya, tapi betul-betul jujur dari kemampuan kalian. Jangan pedulikan berapa nilainya ya, karena nilai yang diperoleh dengan cara yang jujur itu akan membawa barokah kepada kalian di dunia dan di akhirat. 7 yang kedua, jadilah seorang pemimpin dan latih rasa tanggung jawabmu. Jika guru meminta bantuan, misalnya untuk mengerjakan sesuatu seperti membersihkan kelas, ya, menghapus papan tulis, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak teman-teman lain di kelasmu untuk bersama-sama membersihkan kelas, sehingga kalian bisa menjadi seorang pemimpin dan tahu arti tanggung jawab. Dengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Kemudian, jika guru menjelaskan, jangan ngobrol ya, dengarkan dan simak dengan baik. Mengerjakan semua tugas yang diberikan. Kerjakan tugas dengan baik, jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Kalau kalian lupa mengerjakan tugas, maka ketika ingat cepat-cepat bereskan tugas itu dan laporkan kepada guru, ya. Selanjutnya, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah atau selesai belajar, ulangi kembali pelajaran yang baru tadi kalian pelajari. Nanti sewaktu ulangan kalian tidak terlalu banyak untuk belajar ya, karena sudah kalian hafalkan. Cukup istirahat, makan, dan bermain. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki lelah. Nah, untuk mengatasi lelah, kalian harus beristirahat dengan tidur ya, atau beristirahat dengan bersantai sambil menonton TV. Luangkan waktu untuk istirahat dengan cukup. Tidur itu sebaiknya sekitar 7-8 jam setiap hari ya. Makan juga sama karena kita membutuhkan energi ya. Jangan makan berlebihan, nanti menimbulkan banyak penyakit dan resiko kegemukan. Kalian juga harus bermain ya, agar kalian menjadi segar baik secara fisik maupun secara mental. Kalian tidak tertekan atau stres dengan bermain ya. Tip yang keenam, banyak berlatih, terutama untuk pelajaran yang kurang dikuasai atau kurang disukai. Misalnya pelajaran matematika yang dianggap sulit ya. Nah, kalau sulit itu bukan dijauhi ya, tapi justru untuk didekati dan dilatih. Seperti main sepeda, kan tidak bisa langsung bisa main sepeda ya, harus berlatih terlebih dahulu. Baru nanti kita bisa terampil main sepeda. Belajar juga sama. Jadi kalau kita kurang menguasai atau kurang menyukai, kita harus lebih banyak berlatih. Kemudian tips yang ketujuh, ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang kalian senangi. Apa saja sih kegiatan yang kamu sukai? Apakah kegiatan itu ada di sekolah? Misalnya kamu suka olahraga. Nah, cari kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan olahraga, misalnya futsal, karate, bulu tangkis,
Dengan melakukan kegiatan itu, selain badanmu menjadi sehat, kamu juga bisa bersenang-senang dan terhindar dari stres. 7 yang terakhir, carilah seorang pembimbing yang baik. Maksudnya, pembimbing yang dapat membimbing kamu dalam belajar. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakannya kepada orang tua atau kepada kakak kalian. Kalian juga bisa belajar dari teman-teman yang berprestasi. Niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh atau tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana. Apakah itu tentang makanan, musik, sinetron, dan lain-lain. Jadi kalau kalian telah berniat untuk berhasil dan bersungguh-sungguh, maka insya Allah akan berhasil ya. Jadi apa keberhasilan itu tergantung dari niat. Cari lokasi dan situasi yang kondusif untuk belajar. Jika belajar, kita tidak mungkin melakukannya di tengah jalan, bukan? Nah, jadi cari tempat yang enak, yang nyaman, yang membuat kalian betah dan bersemangat untuk belajar. Sama situasinya juga ya, cari situasi-situasi yang tenang, misalnya di pagi hari untuk belajar. Jangan di tengah malam ya, itu tidak baik. Kemudian hindari bersikap tidak jujur. Jadi salah satunya itu contoh sikap tidak jujur adalah mencontek. Kalau kalian suka mencontek, baik dalam ulangan maupun ujian, itu sebetulnya kalian memupuk sifat atau jiwa sebagai pencuri jawaban. Dan kalau dilaksanakan terus-menerus, maka kalian tidak jujur, dan kalau ketika melakukan kesalahan kalian tidak merasa sakit atau tidak merasa tidak nyaman, itu tidak baik. Bersikap jujur dan tegas itu sangat baik ya, karena jujur itu adalah hal yang mendekatkan kita kepada ketakwaan. Tips selanjutnya, selalu memohon bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan banyak hal kepada kita ya. Nikmat sehat, nikmat kuat ya, memiliki kondisi badan yang sempurna. Tapi kita itu juga membutuhkan bimbingan dan petunjuk dari Allah. Selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar dan dimudahkan memahami ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru di sekolah, dan memohon agar ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadi bekal kalian nanti ketika kalian dewasa. Mulai dari hal yang kecil dan fokuskan perhatianmu pada hal tersebut. Jadi, belajar itu dimulai dari topik-topik yang mudah terlebih dahulu. Ya, jadi mulai dari hal-hal yang mudah, kemudian kalian fokuskan perhatian pada hal-hal yang mudah tersebut. Kemudian setelah terkuasai, baru cari topik-topik lain yang lebih menantang. Ini dimaksudkan agar kalian tetap bersemangat dalam belajar, tidak cepat stres dan tidak cepat susah atau mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Kemudian tips yang terakhir adalah memanfaatkan sumber belajar yang melimpah untuk membantu memahami materi pelajaran. Kalian itu hidup di zaman teknologi 4.0, di mana sumber belajar dapat diperoleh dengan mudah dan murah. Kalau zaman ibu kecil dulu, sumber belajar itu buku, dan buku itu harus dibeli atau dipinjam dari perpustakaan. Sangat sulit ya. Tapi sekarang kalian bisa belajar dari mana saja, dari guru, dari orang-orang, dari internet ya. Banyak sekali sumber-sumber belajar yang kalian bisa ambil untuk membantu materi pelajaran. Nah, manfaatkan kuota internet kalian untuk belajar. Itu tips-tips yang Ibu berikan untuk menjadi pembelajar yang efektif. Semoga yang Ibu sampaikan itu bermanfaat bagi kalian dan dapat dilaksanakan dalam pembelajaran selama pandemi COVID-19. Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan mohon maaf jika ada kesalahan.
Selanjutnya kita akan berdoa untuk menutup pembelajaran dengan membaca ayat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.